buat ya terlebih dahulu. Ini sebuah data seperti ini. Di situ di blok kedua data tersebut. Setelah kita blok kedua data tersebut, baru kita tarik dari order sini di ujung kanan. Diklik, tarik ke bawah. Oke. Jadi akan berurutan secara otomatis. Atau misalnya kita kelipatan 2 misalnya dan 4 misalnya. Sama caranya buat kita blok dua data tersebut, lalu tarik ke bawah. Oke, dia akan berlipatan kedua 2, 4, 6, 8, 10 sampai dengan. Bukan cuma angka aja yang kita urutkan menggunakan metode autofill ini. Ada mengurutkan juga misalnya nama hari Selasa gitu. Dibuat 2 dulu Senin Selasa, 2 data sudah jadi. Lalu berikutnya tinggal Anda copy bawah. Copy bawah dengan urutan jadi Senin, Selasa. Oke, ini hasilnya. Nah, biasanya yang membuat hasil itu kalau bahasa Indonesia karena masih berpengaturan bahasa Indonesia. Di sini kita coba menggunakan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Senin, minggu, terus Senin. Nanti itu artinya adalah minggu, itu artinya adalah Senin. Kita buat. Nah, jadi biasa kalau settingin bahasa Inggris yang muat itu adalah yang basis. Dan juga untuk nama bulan Januari, Februari. Kalau bahasa Inggris Januari kan tulis bukan Januari ya, kita gunakan J, Januari. Februari itu sama. Jadi kita blok dan selanjutnya kita copy ke bawah, maka dia akan berurutan secara otomatis. Oke, itu dulu untuk review autofill. Kita lanjutkan sekarang, kita fokus pengenalan rumus Microsoft Excel. Jadi operasi yang digunakan dalam rumus biasanya kan ada tambah, kurang, kali. Jadi kali menggunakan bintang, bukan menggunakan X kayak gini ya, tapi menggunakan bintang. Terus bagi menggunakan garis miring. Jadi ini namanya tambah, kurang, kali, ini adalah bagi. Oke, kita coba dulu. Misalnya saya akan buat di sini misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya buat di sini ada angka 2, 4, 6, 8 dan 10. Oke, saya tengahkan dulu. Kasih order seperti ini. Oke. Kalau misalnya setiap rumus itu selalu awali dengan sama dengan. Setiap rumus awalnya sama dengan. Jadi awali dengan sama dengan. Misalnya saya pengen 1 kali 2. 1 dikali 2. Enter. Maka sama dengan 2. Cuman bukan menggunakan alamat, bukan menggunakan angka yang ada dalam sel ini. Tapi gunakan alamat selnya. Misalnya A1 dikali dengan B1. Enter. Nah, selanjutnya untuk hasilnya di bawah, Anda copy aja ke bawah nih, copy. Nah, di sini kan seharusnya kan A2 dikali B2 kan. Nah, sedangkan sini adalah A3 kali B3. Terus berikutnya A4 kali B4. Tapi Anda nggak perlu ngerjakan yang di bawah, cukup kita buat yang di atas tadi, A1 dikali B1, lalu yang di bawah tinggal kita copy aja ke bawah. Nah, jadi makanya akan secara otomatis. Kenapa 18? Karena 3 kali 6. Kenapa 32? Karena 4 dikali 8. Kenapa 8? Karena 2 dikali 4 itu adalah 8. Kalau angka 2 ini saya ganti dengan angka 5, kira-kira berapa hasilnya di sini? Iya, sama dengan 20. Jadi kalau misal diganti 5 ini akan jadi 20 secara otomatis. Karena 5 kali 4 itu adalah 20. Oke. Terus kalau misalnya saya hapus ini, kira-kira berapa hasilnya sih? Kalau saya hapus, berapa hasilnya? 6. Salah, yang benar adalah 0 ya. Kenapa 0? Karena perkalian 0, kosong dikali berapapun hasilnya sudah pasti adalah 0. Dan ini sama juga untuk operasi yang lainnya, misalnya ditambah ya. Ini tambah, berarti alamat sel A1 ditambah B1. Kan 1 tambah 2 jadi ini kan. Oke, enter. Berapa hasilnya?
bukan 3 sekarang ya. Selanjutnya tinggal kita copy ke bawah. Nih, tinggal kita copy ke bawah. Kenapa ini 12? Karena 4 tambah 8 adalah 12. Oke, itu dulu untuk yang pengenalan tentang rumus dasar Microsoft Excel menggunakan operasi matematika. Nah, sekarang kalau misalnya nih soal semaringan, saya pengen tambahkan semua ini. Misalnya A1 saya tambah, A2 saya tambah lagi, A3 saya tambah lagi, A4 saya tambah lagi, A5. Ketika data hasil gini. Ini baru 5. Bayangin kalau sampai 1000 data kan banyak banget. Kalau Anda tambah-tambah terus sampai 1000 data kan capek banget. Jadi ada solusinya untuk mempercepat. Anda bisa gunakan rumus sum. Jadi rumus sum itu digunakan untuk menghitung total sebuah data. Jadi sum, oke ya. Jadi sum di blok udah dibuat rumusnya sum, buka huruf, lalu ada blok ini. Dia rem A1 sampai A5. Alamatnya A1 sampai A5. Karena Anda sudah melakukan buka kurung, jangan lupa lakukan tutup kurung. Oke, jadi sama dengan 17 ya. Kalau nggak ya silakan dihitung lagi. 1 tambah 5, 6 tambah 2, 8 tambah 4 itu adalah 12 tambah 5 adalah 17. Kalau misalnya ternyata data ini juga sama, pengen dihitung berapa totalnya misalnya, ini juga sama. Anda nggak perlu repot-repot ketik rumus sum lagi, tinggal ditarikkan yang ini. Set, tarik dari sini. Nah, sekarang Anda sudah tahu berapa total yang di sini. Oke, ini rumus sum ya. Rumus sum digunakan untuk apa? Untuk menghitung total. Terus kalau misal pengen menghitung rata-rata, pakai rumus apa? Nah, rumusnya adalah average. Jadi average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi tulisannya seperti ini, average untuk menghitung rata-rata. Seperti biasa di tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-rata ini adalah 3,4. Temuannya kalau misal pengen hitung rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data. Jadi 1 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 5 dibagi banyaknya data. Berapa banyaknya data? Ada 5. Ini kan tadi totalnya semua ada 17 ya. Jadi 17 dibagi 5 itu adalah 3,4. Kalau pengen dihitung rata-rata yang ini juga sama. Tinggal Anda copy aja seperti ini. Nah, tinggal di copy seperti itu untuk menghitung rata-rata. Oke. Nah, tadi kan kalau rumus sum itu untuk menjumlahkan. Gimana kalau misal ternyata dikali? Misal 1 kali 5, kali 2, kali 4, kali 5 misalnya. Nah, rumus yang digunakan itu adalah produk. Jadi rumus yang digunakan rumus apa? Produk. Oke. Jadi ini menghasilkan perkalian. 1 kali 5, 5, 5 kali 2 itu adalah 10, 10 kali 4 itu adalah 40, 40 kali 5 adalah 200. Jadi seperti itu. Jadi rumus untuk melakukan perkalian itu adalah rumus produk. Rumus produk. Oke. Berikutnya sekarang kita akan belajar kalau misalnya sum SQ. Sum SQ itu digunakan untuk menghitung total setelah pangkat kuadrat. Maksudnya itu 1 di kuadrat, 4 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Lalu nanti dijumlahkan setelah dikuadratin. Nah, itu adalah menggunakan rumus sum SQ. Berapa total setelah dipakaikan kuadrat dari data ini? Nah, ternyata semuanya adalah 71. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya sekarang kita akan belajar untuk nilai tertinggi. Nilai tertinggi itu rumusnya adalah max di dulu seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Jadi kenapa 5? Karena nilai tertinggi tadi 5. Kalau saya ganti yang 10, maka hasil nilai tertinggi akan berubah jadi 10. Kalau misalnya saya ganti ini jadi 15, maka yang tertinggi adalah 15, tetap 10. Kenapa? Karena ini adalah negatif. Kalau saya hilangi negatifnya, maka yang tertinggi sekarang adalah 15. Oke. Kalau max menghitung nilai tertinggi, nah min itu digunakan untuk menghitung nilai terendah. Sama min, lalu ada blok seperti ini.
tutup kurung, lalu enter. Oke. Nah, jadi yang terendah itu adalah angka 2. Kalau misalnya angka 4 ini saya ganti dengan angka 1, maka yang terendah sekarang berubah menjadi angka 1. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya saya coba tambah sheet langsung sini. Ini saya tambah sheet ya. Ini bisa kita ganti. Bisa kita tambah banyak-banyak di sini itu bisa ditambah. Bahkan ini sheet bisa diganti namanya. Misalnya mau mengerjakan latihan 1 di sini, latihan 2, latihan 3. Jadi caranya klik kanan, pilihan dari name, misalnya latihan 1. Terus berikutnya di sini misalnya mau diganti juga latihan 2. Tinggal Anda rubah aja latihan 2. Oke, saya perbesar dulu. Oke, tadi kita sudah belajar rumus apa aja? Sudah belajar tentang rumus sum SQ, terus apa, terus rumus produk, terus max, min ya. Oke. Jadi ini Anda kuasain dulu penggunaan rumus ini. Ada rumus sum SQ, apa, produk, max, min. Sum digunakan untuk menghitung total, sum SQ itu menghitung total setelah pangkat kuadrat. Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata. Produk itu untuk menghasilkan perkalian sebuah data. Max itu digunakan untuk menghitung nilai tertinggi, sedangkan min digunakan untuk menghitung nilai terendah. Oke. Berikutnya kita akan belajar rumus yang lain. Misalnya ada sebuah data, saya buat data ini. Ini adalah sebuah data main data dulu sekarang ya. Untuk menghitung banyaknya data angka itu menggunakan rumus count. Menghitung banyaknya data. Misalnya kita nggak tahu nih ada banyak data, ini sebagai contoh aja dari mana. Kita udah pasti tahu jawabannya bahwa ini ada 5 data ya. Jadi rumus yang digunakan adalah count. Jadi rumus count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data. Jadi 5 data angka. Kan rumus count itu digunakan untuk menghitung banyaknya data angka. Berarti kalau misalnya ada huruf di situ, ini ada huruf, dia nggak terhitung. Kenapa? Karena yang ini nggak dihitung. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data angka. Yang abjad itu nggak dihitung. Kalau misal pengen menghitung data angka dan abjad, kita gunakan rumus count A. Jadi gunakan rumus apa? Count A. Enter. Jadi dia akan dihitung walaupun ada apa lagi di sini, dia tetap akan dihitung. Tapi kalau misal data kosong, dia nggak dihitung. Nah, kenapa 4? Karena ada data kosong di sini. Jadi kalau data kosong itu nggak dihitung kalau rumus count A, karena rumus count A itu digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dan abjad. Terus pengen menghitung banyaknya data yang kosong pakai rumus apa? Gunakan rumus count blank. Nah, jadi gunakan rumus apa? Count blank. Enter. Kenapa 1? Karena yang kosong yang 1. Kalau saya hapus yang ini, sekarang kosong berapa? Jadi 2. Jadi rumus count blank itu digunakan untuk menghitung banyaknya data yang kosong. Oke. Sudah? Oke, sudah. Berikutnya, gimana kalau misalnya nih ada sebuah data, ya itu beda-beda. Ada yang perempuan, laki-laki, perempuan. Jadi saya buat perempuannya 4 ya, laki-lakinya 1. Memang kodrat seperti itu ya, laki-laki perempuannya ada 4. Nah, kalau kita pengen menghitung berapa jumlah jenis kelamin perempuan, siapa tahu nanti suatu saat nanti Anda ada di sebuah perusahaan, nggak mungkin Anda mengelola perusahaan mungkin karyawan cuma 1-2 pas semuanya, bisa jadi ada ribuan karyawan misalnya akan kelola, atau misalnya kerja di mana gitu yang berhubungan dengan data. Anda diperintahkan untuk menghitung berapa jumlah perempuannya. Nggak mungkin dihitung 1, 2, 3. Kalau ada ribuan kan capek juga. Itu pun kalau misal benar yang dihitung. Nah sekarang gimana cara kita akan menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria namanya. Kriteria. Jadi rumus yang kita gunakan adalah count if. Oke, ini penulisannya count. Tadi rumus count tambah if. Nah, ini agak beda. Rank pertama, rank dari ini, titik koma. Habis itu
kriteria yang mau Anda cari apa? Misalnya P, kasih tanda petik. Kenapa dikasih tanda petik? Karena kita menggunakan huruf. Jadi setiap huruf atau bukan angka itu wajib harus dikasih tanda petik. Berarti kalau misal angka nggak usah dikasih tanda petik ya. Oke, tutup huruf. Jadi penulisannya count if. Ini adalah range I1 sampai dengan I5. Ini adalah kriteria yang mau kita cari berapa banyak. P-nya ada berapa maksudnya. Enter. Jadi ternyata P-nya itu ada 4. Kalau saya ganti ini P sekarang jadi 5. Nah, oke ya. Kalau misal pengen mencari kriteria R, berapa jumlah laki-laki misal dari sebuah data ini, enter. Kenapa 1? Nah, L-nya memang cuma 1. Kalau saya ganti nih L, maka sekarang laki-laki jadi 2. Gitu. Kalau saya ganti ini B, tetap aja di 2 ya. Oke, karena L-nya ada 2, laki-laki ada 2 orang. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi count if itu digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria. Selain itu juga, misal selain menghitung banyaknya perempuan laki-laki, biasanya juga digunakan untuk menghitung absen. Nah, siapa di antara Anda misalnya disuruh sama guru kalian untuk menghitung berapa jumlah apanya, jumlah izinnya, jumlah sakitnya, Anda tidak perlu bingung-bingung, cukup gunakan saja rumus count if seperti ini. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi, ada rumus lagi yang lain. Misalnya, ini ada angka 81, terus ada angka 36. Oke, rumus yang digunakan untuk menghitung akar itu adalah SQRT. Jadi misal pengen hitung akar dari 9 misalnya. Berapa akar dari 9? Nah, iya 3. Kalau misal pengen hitung akar dari 81, kita copy aja ke bawah. Berapa di sini? Iya, 9. Di sini? Iya, 6 ya. Jadi akar 81 adalah 9, akar 36 itu adalah 6. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung akar itu adalah SQRT. Rumus apa? SQRT. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung akar adalah SQRT. Oke. Terus ada rumus yang namanya untuk menghitung pangkat. Nah, misalnya rumus power. Rumus power itu digunakan menghitung pangkat. Misalnya saya buat 3 pangkat 2 misalnya. Jadi cara bacanya itu adalah 3 pangkat 2. Jadi 9. Kenapa 9? Karena 3 kali 3 itu adalah 9. Terus kalau misalnya saya buat 2 pangkat 2, sama dengan berapa? 4. Oke. Kalau saya buat 2 pangkat 3. Nah, 2 cara baca 2 pangkat 3. Ketika enter sama dengan bukan 6, 8 ya. Oke, enter. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kenapa? Karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi rumus power digunakan untuk apa? Untuk menghitung pangkat. Kalau misalnya hitung pangkat, selain menggunakan rumus power, Anda bisa menggunakan simbol yang di sini nih, di angka 6 di atasnya. Nah, simbol ini itu digunakan untuk pangkat. Sama aja, ini cara bacanya 2 pangkat 3 dan sama dengan 8 juga. Oke, itu dulu rumus yang udah kita pelajarin. Oke, rumus apa aja yang udah kita pelajari? Ada rumus sum, rank untuk menghitung rata-rata, ada sum SQ, ada product, ada max, ada min. Terus ada apa lagi? Ada rumus count A, ada count blank, ada rumus count if, terus power, terus ada rumus SQRT. Oke, ini dulu yang harus Anda kuasain di Microsoft Excel ya. Sebenarnya masih banyak rumus-rumus di Microsoft Excel. Kalau Anda mau tahu, silakan Anda klik aja di formula. Ini banyak banget rumus-rumus dimiliki oleh Microsoft Excel. Kalau Anda sudah bisa ini rumus, wah, Anda dianggap sudah luar biasa penggunaan di Microsoft Excel. Oke, itu dulu untuk kita belajar di Microsoft Excel tahap kedua ini. Silakan Anda pelajari.
karena setelah ini kita akan ada quiz setelah Anda nonton video ini. Terima kasih semuanya, selamat belajar ya, dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.